Anda pasti memahami apa yang saya maksud. Saat-saat ketika kehidupan berjalan dengan baik dan tiba-tiba seseorang melontarkan komentar yang tidak sopan atau penghinaan yang mengejutkan Anda. Mungkin situasi ini terjadi di tempat kerja saat Anda tengah menyampaikan ide yang telah Anda kembangkan selama berminggu-minggu dan rekan kerja Anda memberikan komentar sarkastik yang dirancang untuk mempermalukan Anda. Atau mungkin itu terjadi dalam sebuah pertemuan keluarga di mana seseorang yang mengetahui dengan tepat bagaimana menekan tombol Anda secara santai mengkritik pilihan hidup Anda, seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengalaman Anda. Detak jantung Anda meningkat. Wajah Anda memerah karena emosi. Naluri pertama Anda adalah untuk menyerang balik, membela diri, dan menunjukkan bahwa Anda bukan orang yang dapat dipermainkan. Anda tahu persis apa yang saya bicarakan. Saat-saat ketika hidup berjalan lancar dan tiba-tiba seseorang memukul Anda dengan komentar tidak sopan atau penghinaan yang membuat Anda terkejut. Mungkin itu terjadi di tempat kerja, di tengah menyampaikan ide yang telah Anda kerjakan selama berminggu-minggu dan rekan kerja Anda melontarkan komentar sarkastik yang dirancang untuk membuat Anda terlihat bodoh. Atau mungkin itu terjadi di sebuah pertemuan keluarga, di mana seseorang yang tahu persis bagaimana menekan tombol Anda dengan santai mengkritik pilihan hidup Anda, seolah-olah mereka memiliki pemahaman tentang apa yang telah Anda alami. Denyut nadi Anda bertambah cepat, wajah Anda memerah panas, dan naluri pertama Anda adalah menyerang balik, membela diri, dan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda bukan seseorang yang bisa diajak main-main. Namun izinkan saya untuk membagikan sesuatu yang berharga yang diajarkan oleh stoicisme kepada saya. Ketika Anda bereaksi secara emosional, Anda telah kalah. Karena saat Anda membiarkan kemarahan mengambil alih, Anda menyerahkan kendali atas kekuatan Anda kepada mereka. Kaisar Romawi Marcus Aurelius pernah menyatakan, "Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu." Pertimbangkan hal ini sejenak. Jika seseorang dengan sengaja memprovokasi Anda berusaha menarik Anda ke level mereka, apa yang lebih membuat mereka frustrasi daripada menyadari bahwa kata-kata mereka sama sekali tidak mempengaruhi kedamaian batin Anda? Percayalah, saya telah mengalami hal ini. Dulu saya membiarkan orang-orang yang kasar merusak hari-hari saya. Saya sering memutar ulang komentar mereka berulang kali, merencanakan tanggapan cerdas berjam-jam setelahnya ketika sudah terlambat untuk digunakan. Saya merasa marah pada diri sendiri karena tidak bereaksi lebih cepat, lebih tegas, atau lebih pintar pada saat itu. Namun, kenyataannya terjebak dalam reaksi emosional tidak membuat saya merasa lebih baik. Sebaliknya, itu hanya membuat saya merasa lebih lemah karena jauh di dalam hati saya tahu mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mengendalikan suasana hati saya, pikiran saya, bahkan tindakan saya. Dan itu terasa lebih buruk daripada rasa tidak hormat itu sendiri. Kemudian saya menemukan stoicisme dan itu benar-benar mengubah perspektif saya. Stoicisme adalah filosofi kuno yang mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi kita alih-alih mencoba mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita. Ini mengajarkan bahwa meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita atau bagaimana orang lain berperilaku, kita memiliki kendali penuh atas cara kita merespons. Alih-alih membiarkan orang-orang yang kasar dan sombong menyeret kita ke dalam negativitas, stoicisme menunjukkan cara untuk tetap tenang, percaya diri, dan di atas permainan kecil mereka. Jadi inilah rahasia yang kuat. Lain kali seseorang mencoba untuk tidak menghormati Anda, jangan anggap itu sebagai serangan pribadi. Anggaplah itu sebagai ujian karakter Anda. Para filsuf Stoa menyebutnya pembingkaian ulang, memilih untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Setiap kali Anda menjaga ketenangan Anda naik level secara emosional, mental, dan bahkan spiritual. Anda menunjukkan kepada semua orang, termasuk diri Anda sendiri, bahwa kedamaian batin Anda bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh siapapun. Anda menjadi tak tersentuh. Itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda tanggapan praktis yang mudah digunakan yang akan membantu Anda segera menghentikan perilaku tidak sopan dengan kelas, ketenangan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tidak ada teriakan, tidak ada penghinaan, hanya tanggapan cerdas yang berakar pada kekuatan dan pengendalian diri. Begitu tepat dan kuat hingga membuat orang yang kasar benar-benar terdiam.
Pada akhir ini, Anda akan memiliki alat yang membuat Anda merasa sangat berdaya ketika seseorang mencoba untuk tidak menghormati Anda. Alih-alih merasa marah, Anda akan merasakan kendali yang nyata. Jika ini terdengar berharga bagi Anda, silakan bagikan dengan seseorang yang mungkin mendapat manfaat. Dan jangan lupa untuk berlangganan Daily Stoic untuk lebih banyak hal praktis serta kebijaksanaan Stoic yang dapat membantu Anda menjalani hidup dengan kejelasan, kekuatan, dan tujuan. Percayalah, Anda akan ingin menyimak hingga akhir karena strategi ini akan memberdayakan Anda untuk menangani rasa tidak hormat dengan cara yang menuntut rasa hormat. Siap untuk belajar bagaimana menanggapi seperti seorang stoik dan menempatkan orang yang tidak sopan pada tempatnya? Mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Nomor 1. Anda berhak atas pendapat Anda dan saya berhak untuk mengabaikannya. Kita semua mengenal setidaknya satu orang yang bertindak seolah-olah pendapat mereka adalah kebenaran mutlak. Seolah-olah pandangan mereka adalah semacam hadiah suci yang dengan murah hati mereka berikan kepada kita, terlepas dari apakah kita menginginkannya atau tidak. Mungkin itu rekan kerja yang terus-menerus mengkritik pekerjaan Anda, seorang kerabat yang berpikir mereka memiliki suara dalam cara Anda menjalani hidup, atau seorang teman yang tidak dapat menahan diri untuk memberikan komentar menghakimi tentang pilihan Anda. Orang-orang ini cenderung percaya bahwa pendapat mereka memiliki kekuatan nyata atas diri Anda. Dan jika Anda seperti saya dulu, mungkin terkadang Anda bahkan mempercayainya. Saya pernah mengalami hal itu. Saya dulu merasa sangat kesal atau defensif ketika seseorang memberikan pendapat menghakimi yang tidak diinginkan tentang saya atau apa yang saya pedulikan. Jika seseorang mengkritik saya, merencanakan ide-ide atau keputusan saya akan segera melompat untuk membenarkan diri saya sendiri dengan putus asa mencoba menjelaskan mengapa mereka salah. Saya menghabiskan waktu berjam-jam setelahnya memutar ulang kata-kata mereka, meragukan diri sendiri, dan membiarkan kenegatifan mereka menggerogoti kepercayaan diri saya. Itu melelahkan, dan lebih buruk lagi, itu menyerahkan kendali kebahagiaan saya kepada orang lain. Namun, disinilah kebijaksanaan stoicisme benar-benar mengubah pola pikir saya. Para filsuf Stoa seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengajarkan kita kebenaran yang sederhana tetapi sangat membebaskan. Pendapat orang lain sepenuhnya di luar kendali kita dan pada akhirnya tidak relevan terhadap kebahagiaan kita. Marcus Aurelius dengan terkenal menulis, "Itu tidak pernah berhenti membuat saya takjub. Kita semua lebih mencintai diri kita sendiri daripada orang lain, tetapi lebih peduli dengan pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri." Pertimbangkan hal ini sejenak. Mengapa kita harus membiarkan kata-kata negatif orang lain memengaruhi suasana hati atau pilihan kita ketika kita tidak dapat mengendalikannya? Setelah saya memahami ini secara mendalam, saya menyadari bahwa saya tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Saya tidak perlu membuang energi saya untuk berdebat, membenarkan, atau membela diri dari penilaian yang tidak diinginkan. Suatu sore di tempat kerja, saya menyampaikan sebuah ide yang telah saya habiskan berminggu-minggu untuk menyempurnakan. Saya merasa senang, bahkan bangga. Segera setelah saya menyelesaikan presentasi, sebut saja dia Surayadi, menyeringai dan terang-terangan mengejek ide saya di depan seluruh tim dengan sarkastis berkata, "Wah, kedengarannya sama sekali tidak realistis. Kau benar-benar memikirkan omong kosong itu." Semua orang di ruangan itu melirik saya dengan canggung, menunggu untuk melihat apakah saya akan hancur berkeping-keping atau bersikap defensif. Dulu saya mungkin langsung mencoba membuktikan bahwa Suryadi salah, memberinya apa yang diinginkannya, sebuah argumen yang panas atau pembelaan yang gugup. Tetapi kali ini saya hanya berhenti, mengambil napas dalam-dalam, tersenyum percaya diri dan berkata, "Suryadi, kau berhak atas pendapatmu dan aku berhak untuk mengabaikannya." Kemudian saya dengan tenang melanjutkan percakapan itu seolah-olah kata-kata Suryadi tidak pernah terjadi. Perubahan dalam dinamika itu terjadi seketika. Suryadi tertegun dan terdiam, berharap saya akan terlibat dalam reaksi emosional defensif. Sebaliknya ia mendapati dirinya diabaikan tanpa relevansi dan kenegatifannya kehilangan semua kekuatannya. Percakapan berlanjut dengan positif dan rasa hormat di ruangan itu jelas beralih kepada saya.
Respons yang tabah ini bukan tentang menjadi pintar atau meremehkan. Ini tentang mendapatkan kembali kekuatan pribadi Anda dengan tenang, menetapkan batasan emosional yang jelas, dan menolak untuk membiarkan orang-orang negatif mengendalikan kedamaian Anda. Ini adalah pengingat yang lembut untuk diri sendiri dan semua orang di ruangan itu bahwa Anda tidak berkewajiban untuk menginternalisasi pendapat mereka, terutama ketika mereka menghakimi, tidak membantu, atau tidak sopan. Stoicisme mengingatkan kita dengan jelas. Ketenangan dan kepercayaan diri internal kita tidak pernah bergantung pada validasi atau persetujuan eksternal. Orang lain dapat memiliki pendapat mereka dan mereka sepenuhnya berhak untuk mengekspresikannya, tetapi kita selalu memegang kendali penuh atas seberapa besar kepentingan yang kita berikan pada pendapat tersebut. Dengan mengabaikan negativitas dengan tenang dan tetap fokus pada nilai-nilai, tujuan, dan kepercayaan diri Anda sendiri, Anda mewujudkan kekuatan stoik sejati. Nomor 2. Jika saya memiliki uang untuk setiap hal cerdas yang Anda ucapkan, saya akan bangkrut. Kita semua pernah bertemu satu orang yang merasakan kebutuhan terus-menerus untuk memamerkan kecerdasan mereka dengan meremehkan atau mengomentari ide-ide orang lain secara sarkastis. Anda tahu siapa yang saya maksud. Tipe orang yang menyela orang lain di tengah kalimat, memutar mata mereka, atau membuat komentar sarkastis yang kurang tentang menjadi lucu dan lebih tentang merendahkan seseorang. Hampir seolah-olah seluruh identitas mereka berputar di sekitar upaya untuk tampil lebih pintar atau lebih penting daripada orang lain. Namun ini adalah masalahnya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa perilaku ini biasanya berakar pada rasa tidak aman daripada superioritas yang sejati. Salah satu prinsip dasar stoikisme adalah mengenali dengan jelas apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memilih untuk berperilaku, terutama ketika mereka bertindak dari tempat rasa tidak aman atau kesombongan, tetapi Anda selalu dapat mengendalikan respons Anda. Marcus Aurelius dengan terkenal menulis, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Dalam istilah yang lebih sederhana, Anda tidak perlu merendahkan diri ke level orang lain atau menanggapi dengan negativitas yang sama. Sebaliknya, Anda dapat menjaga martabat dan ketenangan batin Anda dengan menanggapi dengan bijaksana dan jelas. Disinilah frasa seperti, jika saya punya $1 untuk setiap hal cerdas yang Anda katakan, saya akan bangkrut. Berperan. Ini adalah respons yang cerdas dan ceria yang secara halus, tetapi jelas menunjukkan bahwa Anda sepenuhnya menyadari niat orang tersebut tanpa menyerang mereka secara langsung. Ini adalah cara yang ringan untuk memberi isyarat kepada mereka dan orang lain di sekitar Anda bahwa negativitas mereka tidak luput dari perhatian, tetapi Anda memilih untuk tidak marah atau terseret olehnya. Dari sudut pandang stoik, respons semacam ini memiliki kekuatan yang hebat. Anda menolak untuk membiarkan upaya orang lain untuk meremehkan atau membuat Anda kesal, mengganggu kondisi emosional Anda. Anda tidak menanggapi dengan kemarahan, sikap defensif, atau kepahitan. Sebaliknya, Anda menunjukkan kedewasaan emosional dengan menggunakan humor dan ketenangan untuk meredakan situasi. Humor, bila digunakan dengan bijak, dapat menjadi alat yang sangat ampuh karena tidak hanya menetralkan hal-hal negatif, tetapi juga memposisikan Anda sebagai seseorang yang cukup percaya diri untuk tidak mudah tergoyahkan. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda menjelaskan sebuah ide atau hasrat Anda. Mungkin itu adalah sebuah proyek yang telah Anda curahkan sepenuh hati atau minat yang sangat Anda pedulikan dan kemudian dapat diprediksi seseorang melontarkan komentar sarkastik atau meremehkan yang menyiratkan bahwa ide Anda kurang cerdas atau bernilai. Alih-alih menjadi defensif atau merasa sakit hati, Anda dengan tenang dan percaya diri menjawab, jika saya punya $1 untuk setiap hal cerdas yang Anda katakan, saya akan bangkrut. Tersenyum saat Anda mengatakannya, momen itu dapat terasa sangat memberdayakan. Itu menunjukkan bahwa Anda menyadari kenegatifan mereka, tetapi Anda memilih untuk tidak menginternalisasikannya. Kekuatan di balik respons yang terinspirasi oleh sikap tabah ini terletak pada penolakannya yang santai terhadap hal-hal negatif. Anda mengomunikasikan dengan jelas bahwa Anda menyadari usaha orang tersebut untuk meremehkan ide atau kecerdasan Anda, tetapi Anda tidak memberi mereka kepuasan apapun.
Kedamaian Anda tetap utuh karena Anda sepenuhnya menyadari sarkasme mereka yang mengungkapkan lebih banyak tentang rasa tidak aman mereka daripada nilai Anda. Stoicisme terus-menerus mengingatkan kita bahwa penilaian atau penghinaan orang lain tidak memiliki dampak nyata pada nilai kita, kecuali kita mengizinkannya. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda tidak hanya memperkuat ketahanan emosional Anda, tetapi juga mencegah negativitas masa depan dari orang lain. Seiring waktu, orang yang berkembang dengan sarkasme dan komentar meremehkan belajar bahwa taktik mereka sama sekali tidak memengaruhi Anda dan mereka biasanya akan beralih ke target yang lebih mudah. Praktik stoik ini dengan tenang menangkis negativitas, melindungi kedamaian batin Anda, dan membantu menumbuhkan interaksi yang lebih sehat secara keseluruhan. Nomor 3, saya tidak berdebat dengan orang yang berkembang dengan tidak hormat. Kita semua pernah bertemu seseorang yang pendekatannya terhadap percakapan terasa lebih seperti pertempuran daripada dialog yang tulus. Anda tahu tipe yang saya bicarakan. Tipe orang yang tampaknya bersemangat dengan ketidaksetujuan, berkembang dalam konflik dan secara konsisten menanggapi dengan tidak hormat atau sarkasme daripada minat atau pengertian yang tulus. Percakapan dengan mereka dengan cepat menjadi melelahkan karena mereka jarang terlibat untuk memahami atau menemukan titik temu. Sebaliknya, mereka selalu mencari kesempatan untuk meningkatkan penghinaan atau provokasi. Seolah-olah harga diri mereka bergantung pada kemenangan argumen, bahkan jika argumen itu sendiri tidak ada gunanya. Sekarang, disinilah stoikisme menawarkan perspektif yang menyegarkan. Stoik seperti Epictetus mengingatkan kita bahwa terlibat dalam konflik dengan seseorang yang berkomitmen untuk tidak menghormati adalah seperti memasuki pertempuran yang tidak menawarkan kemenangan yang berarti. Epictetus dengan terkenal berkata, "Setiap orang yang mampu membuat Anda marah menjadi tuan Anda. Ia dapat membuat Anda marah hanya ketika Anda membiarkan diri Anda diganggu olehnya." Pikirkan tentang itu. Setiap kali Anda terlibat dengan seseorang yang berkembang dengan tidak hormat, Anda pada dasarnya menyerahkan kendali atas emosi Anda yang memungkinkan mereka untuk mendikte kedamaian Anda. Ketika Anda dengan tenang mengatakan, "Saya tidak berdebat dengan orang-orang yang berkembang dengan tidak hormat," Anda mempraktikkan bentuk pelepasan stoik yang kuat, bukan ketidakpedulian, tetapi pelepasan yang bijaksana. Anda tidak melarikan diri dari konflik, Anda dengan sengaja memilih pertempuran mana yang layak diperjuangkan. Anda menegaskan dengan jelas bahwa percakapan yang dibangun di atas rasa saling menghormati dan keterbukaan memiliki nilai, tetapi interaksi yang ditujukan hanya untuk memprovokasi atau tidak menghormati Anda tidak memiliki nilai sama sekali. Pendekatan ini telah membuat perbedaan besar dalam hidup saya sendiri. Dulu saya terlibat dalam perdebatan tanpa akhir dengan berpikir bahwa saya perlu membuktikan diri atau mempertahankan ide-ide saya terhadap setiap kritik. Tetapi kenyataannya argumen-argumen ini jarang menghasilkan sesuatu yang produktif. Sebaliknya, mereka membuat saya merasa terkuras, jengkel, dan frustrasi, persis seperti yang diinginkan orang lain dari saya. Akhirnya saya menyadari bahwa dengan terlibat saya bermain langsung ke tangan mereka. Stoicisme mengajarkan saya bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang memenangkan argumen. Ini tentang mengendalikan reaksi saya, menjaga kedamaian saya, dan dengan bijaksana memilih cara merespons. Jadi sekarang, ketika seseorang mencoba menarik saya ke dalam siklus kenegatifan atau rasa tidak hormat mereka, saya berhenti sejenak, mengambil napas, dan dengan lembut tetapi tegas menyatakan, saya tidak berdebat dengan orang-orang yang tumbuh subur dengan rasa tidak hormat. Dengan melakukan ini, saya dengan jelas mengomunikasikan batasan saya. Saya membuatnya diketahui bahwa saya menyadari niat mereka dan menolak untuk membiarkan mereka mengganggu ketenangan internal saya. Itu sering membuat mereka tercengang atau tidak bisa berkata-kata karena itu bukan reaksi yang mereka antisipasi. Mereka terbiasa berkonfrontasi, melihat orang lain marah atau bingung. Ketika Anda memilih ketenangan, pelepasan yang tegas itu membuat mereka benar-benar keluar dari permainan mereka. Dari perspektif stoik, memilih untuk tidak berdebat bukan berarti mengakui kekalahan atau membiarkan orang lain tidak menghormati Anda tanpa konsekuensi. Ini tentang secara sadar memutuskan bahwa kesejahteraan emosional Anda jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat karena memenangkan argumen melawan seseorang yang pikirannya tidak akan berubah. Ini tentang menetapkan batasan emosional yang jelas, menunjukkan harga diri, dan menjaga kedamaian batin Anda.
Seiring waktu, respons ini juga mengajarkan orang lain bagaimana Anda berharap diperlakukan. Orang yang berkembang dengan tidak hormat mulai menyadari bahwa perilaku negatif mereka tidak memberi mereka reaksi atau perhatian yang mereka cari dari Anda. Mereka seringkali akan menyesuaikan perilaku mereka terhadap Anda atau beralih ke orang lain yang bersedia berpartisipasi dalam kenegatifan mereka. Nomor 4, sikap Anda tidak akan membawa Anda jauh dalam hidup. Kita semua pernah bertemu seseorang yang sikapnya merupakan penghalang yang konsisten untuk pertumbuhan dan kebahagiaan mereka sendiri. Mungkin rekan kerja yang terus-menerus mengeluh dan merusak kerja tim, atau mungkin seorang teman yang selalu melihat hal negatif dalam setiap situasi dan menolak untuk mengakui hal positif apapun. Negativitas mereka tampaknya tak henti-hentinya dan terkadang bahkan mulai memengaruhi semua orang di sekitar mereka termasuk Anda. Itu bisa terasa membuat frustrasi atau mengecilkan hati karena sikap mereka seringkali merusak seluruh suasana percakapan, tim, atau bahkan sepanjang hari. Namun inilah masalahnya. Stoicisme mengajarkan kita pelajaran berharga tentang cara menghadapi individu yang sikapnya tampak beracun atau kontraproduktif. Salah satu keyakinan Stoik mendasar yang ditekankan oleh para filsuf seperti Marcus Aurelius adalah bahwa kebahagiaan dan kemajuan kita terutama bergantung pada persepsi dan sikap kita sendiri, bukan keadaan eksternal. Marcus Aurelius dengan bijak menyatakan, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Ini berarti jika sikap seseorang secara konsisten negatif, tidak sopan, atau berbahaya, mereka tidak hanya membuat hidup orang lain lebih sulit, tetapi juga membatasi potensi mereka sendiri untuk bahagia dan berkembang. Ketika Anda dengan lembut dan tenang menunjukkan kepada seseorang bahwa sikap mereka tidak akan membawa mereka terlalu jauh dalam hidup, Anda pada dasarnya menawarkan refleksi yang terinspirasi dari Stoik yang memberi mereka waktu untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan kembali pola pikir mereka sendiri. Ini tidak dimaksudkan sebagai kritik yang keras, melainkan sebagai pengamatan tulus yang menyoroti kebenaran bahwa sikap negatif biasanya mengarah pada hasil yang sama negatifnya. Kaum Stoa terus-menerus mengingatkan kita bahwa sikap kita membentuk realitas kita. Sikap negatif seringkali menutup pintu yang tidak dapat kita jangkau. Keterbukaan positif dan rasa hormat akan terbuka. Ketika seseorang secara konsisten mendekati hidup dengan negativitas, mereka pasti kehilangan kesempatan menjauhkan orang dan menyabotase kemajuan mereka sendiri. Pendekatan Stoik bukanlah tentang menghakimi mereka dengan keras untuk ini. Ini tentang dengan tenang membuat mereka sadar akan konsekuensi dari pola pikir mereka. Ini adalah kesempatan untuk membantu mereka menyadari bahwa sikap mereka lebih dari apapun yang menahan mereka. Pikirkan seperti ini. Setiap sikap negatif, tidak sopan, atau tidak kooperatif menciptakan gesekan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal itu menguras energi dan kegembiraan orang itu sendiri. Secara eksternal itu membuat hubungan menjadi tegang, menyebabkan kesalahpahaman, dan seringkali menjauhkan orang-orang yang dapat mendukung mereka atau membantu mereka berhasil. Dengan menunjukkan hal ini dengan lembut, Anda membantu mereka menyadari bahwa mereka punya pilihan. Mereka dapat terus menyusuri jalan negatif yang pasti tidak mengarah kemanapun yang memuaskan. Atau mereka dapat secara sadar memilih sikap positif yang lebih konstruktif yang selaras dengan prinsip Stoik untuk berfokus dengan jelas pada apa yang dapat mereka kendalikan, pikiran, persepsi, dan tindakan mereka. Mengekspresikan ini dengan tenang tetapi langsung juga memperkuat batasan emosional Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan sikap negatif orang lain memengaruhi kedamaian internal kita. Ketika Anda mengatakan kepada seseorang bahwa sikap mereka tidak akan membawa mereka terlalu jauh dalam hidup, Anda melindungi kesejahteraan emosional Anda dengan mengomunikasikan kesadaran Anda dengan jelas dan penolakan Anda untuk dipengaruhi atau ditarik ke dalam kenegatifan mereka. Pengamatan yang sederhana namun tegas ini seringkali memicu introspeksi. Setidaknya, ini memberikan kejelasan tentang batasan Anda, memberi sinyal kepada orang tersebut bahwa kenegatifan mereka dikenali dan tidak produktif. Anda membantu mereka melihat konsekuensi jangka panjang dari pola pikir mereka tanpa menyerang atau menghina mereka. Seiring waktu, ini dapat menginspirasi refleksi yang tulus yang berpotensi memotivasi mereka untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap kehidupan dan interaksi dengan orang lain. Nomor 5.
Percakapan ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Anda tahu saat-saat ketika seseorang mencoba memancing Anda ke dalam argumen atau perdebatan yang tidak ada gunanya. Mereka mungkin melontarkan komentar yang menghasut, mengkritik sesuatu yang sangat Anda pedulikan, atau sekadar mengatakan sesuatu yang tidak sopan dengan maksud yang jelas untuk memprovokasi Anda. Sangat menggoda, bukan? Untuk terjun ke dalam konflik ini terlebih dahulu untuk membela diri atau ide-ide Anda dengan penuh semangat. Namun inilah sesuatu yang diajarkan stoikisme kepada saya tentang situasi seperti itu. Sebagian besar argumen ini bahkan tidak layak untuk dimulai, apalagi dimenangkan. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa sumber daya kita yang paling berharga adalah waktu, perhatian, dan kedamaian batin kita. Marcus Aurelius dengan bijak berkata, Anda tidak harus mengubah ini menjadi sesuatu yang tidak harus membuat Anda kesal. Itulah pola pikir di balik tanggapan dengan percakapan ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Anda mengakui bahwa tidak setiap pertempuran layak mendapatkan energi atau reaksi Anda, terutama ketika orang lain tidak mencari pemahaman yang tulus, tetapi hanya konflik atau perhatian. Ketika seseorang memulai percakapan atau konfrontasi dengan rasa tidak hormat atau negativitas yang disengaja, mereka pada dasarnya menetapkan nada dan niat yang tepat sejak awal. Mereka tidak mendekati dialog dengan keterbukaan atau rasa ingin tahu. Mereka mencari reaksi. Respons yang tabah adalah mengenali niat ini dengan jelas, menolak untuk berpartisipasi, dan dengan tenang tetapi tegas keluar sebelum situasi meningkat. Menanggapi dengan percakapan ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai, dapat terasa sangat memberdayakan. Ini bukan meremehkan atau kasar. Ini adalah pengakuan jujur yang sederhana bahwa komunikasi yang tulus tidak terjadi di sini. Ini tentang menghormati batasan Anda sendiri dan menolak membuang-buang energi dan perhatian Anda yang berharga pada hal-hal negatif. Faktanya, dalam banyak hal, ini adalah salah satu hal paling terhormat yang dapat Anda lakukan, karena hal itu tidak memungkinkan percakapan berubah menjadi konflik emosional atau permusuhan. Pertimbangkan dari sudut pandang stoik, keadaan internal Anda, ketenangan Anda, kejelasan dan kedamaian lebih berharga daripada kepuasan sementara yang mungkin Anda dapatkan dari memenangkan argumen atau membuktikan suatu hal. Stoicisme mendorong kita untuk tetap berhati-hati dan berhati-hati tentang kemana kita memilih untuk mengarahkan energi kita. Ketika seseorang mencoba untuk memikat Anda ke dalam negativitas atau konflik, hal yang paling stoik dan bijaksana untuk dilakukan adalah dengan tenang mengakui apa yang terjadi dan memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Ini tidak hanya membantu Anda saat ini, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada orang lain dan orang-orang di sekitar Anda. Ini menunjukkan kedewasaan, kecerdasan emosional, dan kekuatan. Dengan menolak untuk terlibat dalam konflik yang tidak perlu, Anda mengomunikasikan dengan jelas bahwa Anda tidak akan membiarkan emosi atau waktu Anda dibajak. Seiring waktu, orang belajar bahwa Anda adalah seseorang yang tidak dapat dengan mudah diprovokasi, yang dengan sendirinya mencegah konflik di masa depan bahkan muncul. Namun, penting untuk menyampaikan frasa ini dengan tenang dan tegas. Cita-cita stoik bukanlah untuk menggunakan respons ini secara agresif atau defensif, tetapi lebih sebagai penegasan yang tenang dan lembut tentang batasan dan nilai-nilai pribadi Anda. Nomor 6. Terima kasih atas masukan Anda. Saya pasti akan segera melupakannya. Kita semua pernah bertemu orang yang menawarkan nasihat yang tidak diminta, kritik, atau pendapat yang tidak diinginkan, yang tidak menambah nilai apapun dalam hidup kita. Terkadang itu halus, seperti seseorang mempertanyakan pilihan karier, hobi, atau gaya pribadi Anda dengan kedok hanya ingin membantu. Di lain waktu, itu secara terbuka tidak sopan, seperti seseorang secara terbuka menolak ide-ide Anda, impian Anda, atau kerja keras Anda. Tidak peduli bagaimana itu datang, jenis kenegatifan ini bisa membuat frustrasi atau bahkan menyakitkan jika kita membiarkannya. Namun inilah sesuatu yang kuat yang saya pelajari dari stoicisme. Negativitas atau kritik yang kita terima dari orang lain hanya memiliki kekuatan jika kita memilih untuk membiarkannya masuk. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas. Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena perkiraan Anda tentangnya. Dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Pikirkan tentang itu.
Anda tidak pernah benar-benar terluka oleh kata-kata atau tindakan orang lain, tetapi melalui reaksi Anda terhadapnya. Jadi, bagaimana kita dapat menerapkan kebijaksanaan stoik ini secara praktis ketika komentar seseorang terasa mengganggu atau tidak sopan? Salah satu respons yang sangat efektif yang saya temukan adalah dengan tenang dan santai mengatakan, "Terima kasih atas masukan Anda, saya pasti akan segera melupakannya." Ini mungkin tampak kasar pada pandangan pertama, tetapi izinkan saya menjelaskan mengapa ini sebenarnya respons yang sangat stoik dan memberdayakan. Pertama, Anda dengan sopan mengakui pernyataan mereka tanpa memberinya makna emosional. Anda tidak berdebat menjadi defensif atau membiarkan diri Anda terseret ke dalam hal negatif. Sebaliknya, Anda dengan tenang menegaskan bahwa pendapat mereka setidaknya dalam konteks ini sama sekali tidak relevan. Respons ini mengomunikasikan dengan jelas bahwa kenegatifan mereka tidak memiliki bobot dalam pengambilan keputusan atau harga diri Anda. Kedua, dari sudut pandang stoik, Anda menunjukkan pengendalian diri dan kekuatan emosional. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus selalu membedakan dengan jelas antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Anda tidak dapat mengontrol apakah seseorang memilih untuk mengatakan sesuatu yang negatif atau tidak sopan, tetapi Anda benar-benar mengendalikan cara Anda merespons. Dengan mengatakan, "Saya pasti akan melupakannya," Anda secara eksplisit memilih kedamaian daripada kekacauan, kekuatan daripada kerentanan, dan kejelasan daripada kebingungan. Anda memilih untuk tidak membawa beban negatif orang lain dengan Anda. Misalnya, bayangkan Anda dengan bersemangat berbagi proyek baru, sesuatu yang telah Anda curahkan sepenuh hati. Anda telah melakukan penelitian, Anda berkomitmen, dan Anda bangga dengan kemajuan Anda, tetapi seseorang dengan santai melemparkan komentar yang tidak membantu, mungkin menyarankan Anda membuang-buang waktu atau bahwa ide Anda tidak memiliki nilai. Wajar untuk merasakan sengatan singkat kekesalan atau keraguan, tetapi dengan menanggapi dengan tenang dengan, "Terima kasih atas masukan Anda, saya pasti akan segera melupakannya." Anda melindungi kedamaian Anda. Anda dengan sopan memberitahu orang itu bahwa kenegatifan mereka tidak diterima di ruang mental Anda. Dalam arti Anda memperlakukan kenegatifan seperti pengunjung yang mengetuk pintu Anda. Anda mengakui kehadiran mereka secara singkat, bagaimanapun juga, stoicisme tidak mengajarkan penyangkalan atau penindasan, tetapi kemudian Anda dengan baik dan cepat mengabaikannya. Pendekatan yang terinspirasi oleh stoik ini membantu Anda mempertahankan kepercayaan diri dan momentum Anda. Ini juga merupakan pengingat bagi diri Anda sendiri bahwa kekuatan kedamaian batin Anda terletak dengan kuat di dalam diri Anda. Ingatlah, menanggapi dengan cara ini bukan tentang mengabaikan karena kesombongan. Ini tentang kejelasan tujuan dan kematangan emosional Anda yang memutuskan secara sadar untuk tidak membiarkan kenegatifan orang lain mengganggu arah atau kegembiraan Anda. Seiring waktu, orang-orang di sekitar Anda mulai memperhatikan bahwa komentar negatif dan upaya mereka untuk merusak kepercayaan diri Anda tidak lagi berhasil seperti dulu. Secara bertahap, Anda akan menemukan lebih sedikit interaksi ini terjadi karena kenegatifan tumbuh subur pada reaksi dan Anda tidak lagi menyediakannya. Nomor 7, Anda tampaknya benar-benar berdedikasi untuk mempermalukan diri sendiri. Anda mungkin pernah bertemu seseorang yang tampaknya benar-benar berkomitmen untuk mempermalukan diri sendiri dengan mencoba mempermalukan orang lain. Anda tahu tipenya. Mereka tumbuh subur dengan kenegatifan, membuat lelucon yang tidak pantas dengan mengorbankan orang lain, atau secara konsisten memberikan komentar yang tidak membantu atau diinginkan. Hampir seperti mereka memiliki dorongan yang tidak terkendali untuk menarik perhatian, bahkan jika itu berarti terlihat bodoh atau tidak pengertian di depan orang lain. Mereka seringkali berisik, terlalu percaya diri, dan sama sekali tidak menyadari bagaimana perilaku mereka sebenarnya mencerminkan mereka lebih dari orang lain. Masalahnya, stoicisme memberi kita kejelasan luar biasa tentang cara menangani orang-orang seperti ini. Filsuf stois seperti Epictetus sering mengingatkan kita bahwa perilaku negatif atau tidak sopan, orang-orang mencerminkan perjuangan internal mereka sendiri jauh lebih dari mencerminkan harga diri kita. Dia terkenal menyarankan untuk melihat interaksi seperti itu sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, ketenangan, dan kedamaian batin daripada membiarkan diri kita menjadi reaktif secara emosional. Ide ini banyak membantu saya.
Saya dulu merasa canggung atau tidak nyaman ketika seseorang secara terbuka mencoba mempermalukan atau merendahkan saya. Saya bertanya-tanya apakah mungkin lelucon atau komentar negatif mereka mengandung sebutir kebenaran. Namun melalui mempelajari stoicisme, saya menyadari bahwa perilaku mereka hampir tidak ada hubungannya dengan saya. Itu tentang rasa tidak aman mereka sendiri, keinginan mereka untuk validasi, atau hanya upaya mereka yang salah arah untuk merasa lebih unggul. Jadi sekarang ketika seseorang mencoba mempermalukan saya atau orang lain, salah satu respons paling kuat dan sangat menenangkan yang saya temukan adalah dengan mengatakan dengan percaya diri yang lembut, Anda tampaknya benar-benar berdedikasi untuk mempermalukan diri sendiri. Sekilas, ini mungkin terdengar konfrontatif, tetapi izinkan saya mengupas mengapa ini sebenarnya selaras dengan stoikisme. Pertama, ini adalah pernyataan pengamatan daripada penghinaan. Anda dengan tenang menunjukkan sebuah fakta. Perilaku orang tersebut jelas tidak membantu mereka. Alih-alih marah, tersinggung, atau defensif, Anda hanya memegang cermin, memberi mereka kesempatan, mungkin untuk pertama kalinya, untuk merenungkan dengan jelas bagaimana tindakan mereka terlihat oleh orang lain. Kedua, dari sudut pandang stoik, Anda melindungi ketenangan Anda sendiri. Marcus Aurelius sering mengingatkan kita bahwa tugas utama kita adalah menjaga kedamaian pikiran kita di atas segalanya. Ketika seseorang berulang kali melewati batas rasa hormat dan kesopanan, menanggapi dengan tenang dan tegas dengan kejelasan, menetapkan batasan yang kuat, Anda menunjukkan bahwa ketenangan Anda tidak akan terguncang oleh hal-hal negatif, dan Anda memberi isyarat bahwa Anda menyadari apa yang mereka coba lakukan. Pikirkan tentang itu. Ketika seseorang bertindak, mereka seringkali mendambakan reaksi atau validasi. Mereka ingin ruangan memperhatikan, tertawa bersama, atau menjadi tidak nyaman. Ketika Anda dengan tenang mengakui kebodohan mereka, Anda secara efektif menghilangkan hadiah yang mereka cari. Mereka tidak lagi merasa kuat atau superior. Mereka merasa terekspos. Anda secara halus menunjukkan kepada mereka dan semua orang di sekitar bahwa upaya mereka untuk bersikap negatif tidak memiliki bobot atau kendali atas Anda. Sekarang, penting untuk menyampaikan respons ini dari tempat yang tenang dan percaya diri, daripada kejengkelan. Pendekatan stoik sejati tidak pernah melibatkan agresi atau kekasaran yang tidak perlu, hanya kepercayaan diri yang jelas dan tak tergoyahkan. Tujuannya bukanlah untuk mempermalukan atau menyerang orang lain, tetapi untuk menegaskan dengan jelas dan tenang bahwa perilaku mereka transparan dan tidak efektif. Seiring waktu, menggunakan respons semacam ini bahkan dapat memengaruhi dinamika hubungan Anda. Orang-orang yang sebelumnya merasa nyaman bersikap negatif atau tidak sopan di sekitar Anda mulai menyadari bahwa itu tidak berhasil. Mereka mulai menyesuaikan perilaku mereka, atau setidaknya berpikir dua kali sebelum mencoba mengganggu kedamaian Anda lagi. Ingatlah, kekuatan sejati tidak terletak pada bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain, tetapi pada seberapa kuat kita berpegang teguh pada kedamaian kita sendiri. Pilih ketenangan, pilih kejelasan, pilih stoikisme. Jika Anda menikmati ini, klik salah satu video di layar Anda sekarang untuk terus memperkuat pola pikir stoik Anda. Saya senang Anda menjadi bagian dari Daily Stoic. Sampai jumpa.